Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan hari Selasa pagi ini alhamdulillah bangun tidur nyenyak gitu ya. Dan tidur tadi malam pun ya pules banget lah alhamdulillah. Karena ya memang Persib Bandung berhasil meraih poin maksimal atau meraih 3 poin dari Brawijaya Kediri pada saat menghadapi Persik Kediri kemarin malam. Nah, ini kita akan bahas sedikit mengenai ulasan laga tadi malam sesuai yang memang sudah kita obrolkan di video-video sebelumnya, yang mana Bojan Hodak sudah membocorkan apa saja yang akan dia lakukan dan sudah terbukti gitu ya di laga tadi malam mengenai apa saja yang memang sebelum pertandingan itu dibahas. Pertama, ini mengenai untuk statistik, data statistik mengatakan 5 musim ke belakang atau ya 5 musim terakhir lah, Persib Bandung selalu meraih hasil positif di kandang lawan, terutama di Persik Kediri. Kita membahas Persik dan Persib dulu saja. Jadi Persik ketika bermain di Brawijaya dan Persib Bandung menjadi tamunya, itu Persib selalu meraih hasil baik gitu ya. Jadi ya alhamdulillah memang sudah sesuai statistik untuk memperpanjang statistik positif, yang mana yang perlu ditakutkan adalah putaran kedua nanti. Biasanya Persib yang menghadapi Persik di laga kandang itu juga sebaliknya teman-teman. Persib biasanya mendapatkan ya skor yang memang tidak maksimal gitu ya pada saat menghadapi Persik Kediri di laga kandang. Tapi ya apapun itu kita syukuri dulu, laga kemarin malam Persib Bandung berhasil meraih poin 3 dan naik ke posisi 2 klasemen sementara dengan skor 2-0. Kemenangan malam ini juga memang di malam kemarin itu Bojan Hodak mengomentari 3 hal yang membuat dirinya senang. Katanya yang pertama, ya Persib Bandung tentu menang ya membuat semua senang. Katanya yang kedua, taktik dan strategi yang sudah diterapkan oleh Bojan Hodak kepada skuad Persib Bandung itu sudah berjalan dengan lancar, dan dengan ya kondisi pemain yang berbeda juga ini ya kita patut syukuri mereka ngerti dan mereka menjalankan instruksi dari awal sampai dengan selesai pertandingan. Itu yang membuat 2 hal yang membuat Bojan senang. Dan yang ketiga adalah ini yang memang membuat bukan Bojan saja tapi kita semua senang, yaitu pemain-pemain yang cedera sudah kembali bermain. Contohnya DDS yang memang sudah diprediksi tidak akan bermain dari awal dan memang masuk di babak kedua, yang kurang lebih mendapatkan menit bermain lebih lama lagi, yaitu 30 menit gitu ya, 30 sekian menit lah. Nah, ini juga menjadi step by stepnya sudah dibicarakan di video-video kita dari kemarin, yang awalnya dikasih kesempatan 15 menit, 20 menit, sekarang 30 menit lebih gitu ya. Jadi ya alhamdulillah Dede sudah bisa sedikit-sedikit, memang belum maksimal, masih kelihatan ya masih rada takut-takut di beberapa hal, mungkin tidak berani untuk body charge berlebihan dan lain sebagainya, karena ya memang masih memikirkan cederanya juga dan kondisi tubuhnya yang memang belum 100%, tapi ya minimal sudah bisa dikasih kesempatan bermain lebih lama gitu ya. Dan kedepannya ya mudah-mudahan bisa 90 menit lagi, walaupun kata visio tim dokter masih belum bisa 90 menit teman-teman. Nah, untuk yang kedua, Matteo Kocijan juga sudah diberikan kesempatan tampil karena untuk mengembalikan kondisi tubuhnya sekaligus merotasi pemain yang memang dipersiapkan untuk laga melawan Semen Padang hari Jumat mendatang tanggal 1, karena kita 3 hari itu istirahat, 1 hari sudah bertanding lagi. Jadi dalam 4 hari itu ya bertanding 1 kali ya teman-teman. Nah, ini juga untuk yang Matteo Kocijan memang sudah tidak ada masalah. Kemarin juga hanya masalah ankle yang minim katanya. Jadi ya setidaknya untuk diberikan kesempatan lebih aktif lagi untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Jadi kemarin dikasih kesempatan main juga. Nah, yang terakhir ini
untuk Melson 5 teman-teman. Jadi Melson 5 ini walaupun tidak mencetak gol ya tadi malam atau laga kemarin malam itu mencetakkan satu namanya di assist gitu ya. Jadi ini assist pertama dari Melson 5 di musim ini yang menandakan memang apakah ada peningkatan dalam adaptasinya atau ada peningkatan dalam bermainnya. Namun ya karena ini Persib menang laga tadi malam ya menutupi beberapa kekurangan, bukan Melson 5 aja, beberapa pemain yang lain juga memang ada kekurangannya teman-teman. Namun karena menang ya tertutuplah sudah kekurangan itu. Tapi kalaupun kita coba bahas sedikit, ini memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki mulai dari sektor kanan gitu ya, sayap kanan dan lain sebagainya. Ini memang masih harus ada kekurangan, tapi kurang lebih ya kita sah-sah saja gitu ya untuk mengungkapkan ya untuk kritik secara positif gitu, secara unek-uneknya ini kurang nggak apa-apa, itu masih sopan, kecuali tidak menghina, tidak juga menghujat. Nah itu yang salah teman-teman. Kalau hanya kritik positif ini seharusnya dijadikan ya evaluasi gitu ya untuk pemain tersebut. Jadi itu sah-sah saja. Jangan sampai menghardik atau mencaci maki langsung ke personal pemain. Nah itu yang tidak dibenarkan. Jadi selama ini kritik positif mangga silahkan saja. Masih si A kurang, si B kurang, nggak apa-apa gitu ya kalau masih sekedar hanya itu, karena itu juga penyeimbang agar ya Persib Bandung semakin baik lagi ke depannya. Nah ini selain 3 hal yang memang membuat Bojan Hodak senang, di antara 3 hal itu ada juga hal lain. Jadi menurut Bojan Hodak ya ini juga pertandingan memang sulit, pertandingan laga tadi malam. Namun ya pemain memang sudah mempunyai satu visi tersendiri, karena kita mempunyai rekor yang belum pernah kalah juga. Jadi ya mudah-mudahan pemain bisa terus menerapkan kepedeannya itulah menurut Bojan Hodak gitu ya kurang lebih. Dan ini juga diakui oleh pelatih dan pemain dari Persik Kediri, yang mana mengatakan ya pemain Persib memang disiplin, mereka sabar katanya. Jadi taktik yang diberikan oleh pelatih dari Persik Kediri ini tidak berjalan, sehingga ya memang menurut salah satu pemainnya juga ya berantakan lah gitu ya, tidak sesuai harapan, tidak sesuai rencana dari taktik pelatih kami menurut salah satu pemain dari Persik Kediri. Sehingga ya kita bisa melihatlah sedikit kayak misalkan Ze Valente membawa bola ke tengah lapangan sendiri gitu ya, atau sampai pulang ke garis pertahanan sendiri, itu tidak ada pemain Persib yang mengejar sampai ke garis pertahanan lawan. Jadi setengah lapangan balik lagi. Nah inilah yang membuat sedikit rada stres pemain Persik, karena ya pemain Persib Bandung tidak ada yang ikut kepancing gitu ya. Nah ini ya inilah untuk kepintaran pelatih-pelatih gitu ya, karena ya setiap strategi dan skemanya itu mahal teman-teman, sehingga ya saya tidak pernah membahas taktik ataupun strategi karena ya itu nilainya mahal untuk seorang pelatih, sehingga ya manggalah biarin ranahnya pelatih saja untuk masalah taktik mah gitu ya. Tapi walaupun kita tahu ya tos weh jempe gitu ya, jadi biarin pelatih yang melatih tim Persib Bandung. Nah ini juga untuk yang terakhir, untuk Bojan Hodak memang membahas juga masalah Ezra Walian ini. Jadi untuk menepi setidaknya anggapan, kan kemarin sedang viral gitu ya mengenai ya Sergio Van Dijk yang memang mengatakan Ezra keluar ini bukan masalah gaji, ya, katanya bukan masalah permintaan kenaikan gajinya di Persib Bandung, melainkan masalah menit bermain yang minim diberikan. Jadi ya Ezra sebetulnya mau aja untuk stay di Persib Bandung musim ini, namun ya Bojan Hodak tidak memberikan, tidak bisa menjanjikan gitu untuk bermain reguler setiap pertandingan menjadi pemain inti, dan juga tidak bisa menjanjikan berapa menit bermain yang akan diberikan, sehingga itu yang membuat Ezra pindah ke Persik Kediri. Nah, tapi tadi malam Bojan Hodak juga menyinggung masalah Ezra Walian. Menurut Bojan, ya Ezra sekarang sudah luar biasa, perkembangannya pesat banget katanya untuk
skillnya juga sudah semakin bagus, untuk permainannya juga semakin baik, dan juga sebetulnya saya ingin mempertahankan Ezra, tapi karena keterbatasan budget ini Bojan ngomong belak-belakan ya. Jadi menurut Bojan saya ingin mempertahankan Ezra tapi budget yang tidak memungkinkan. Nah, ini ada dua alasan lagi, apakah kita percaya manajemen atau percaya daripada Bojan Hodak gitu. Nah, ini ya mangga saja lah buat teman-teman punya pandangan sendiri mungkin ya. Kalau Bojan Hodak memang ya ingin mempertahankan tapi masalah budget tidak memungkinkan, berarti ya Ezra meminta gaji dinaikkan gitu ya. Namun menurut agen Ezra sendiri, Sergio Van Dijk ini mengatakan bahwa ya Ezra tidak masalah kalau memang ya budget seadanya dari Persib, tapi minim bermainnya jangan minim lah, tapi dikasih menit bermain dari awal gitu atau lebih banyak, tapi tidak disanggupi oleh ya tim pelatih. Nah, ini juga ya antara agen dan juga pelatih atau manajemen juga berpengaruh gitu ya atas kepergian seorang pemain atau pemain itu tetap tinggal di klub asalnya. Nah, ini mangga sajalah, karena yang sudah berlalu ya sudah biarin saja, kita tatap ke depannya teman-teman. Jadi kita punya pandangan masing-masing mengenai kepergian Ezra Walian gitu ya. Jadi ya mangga aja, mau percaya Bojan atau percaya agennya Sergio Van Dijk ya mangga, itu mah ke teman-teman bobotoh. Dan mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.